Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena pada hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk menunjukkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena kesempatan ini Tuhan kembali berikan untuk kami boleh belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon supaya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Untuk kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena itu kami serahkan waktu ini. Berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan kita hari ini sudah sampai ke Ulangan pasal yang ke-26. Saudara silakan membaca keseluruhan pasal 26 ini. Saya hanya akan membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang keempat saja. Silakan saudara kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, Ulangan 26 ayat yang pertama hingga yang keempat. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara-saudara, kita semua pasti senang sekali ya saudara ya. Misalnya kita mendapatkan bingkisan dari seseorang. Kemudian ketika kita bertanya dalam rangka apa engkau memberikan bingkisan ini kepada saya, saudara, kemudian orang itu berkata bahwa, wah kemarin kamu sudah menolong saya. Kalau bukan karena pertolongan kamu, mungkin saya sulit untuk melewati pergumulan atau masalah yang sedang saya hadapi kemarin. Saudara, apa yang kita rasakan? Kita tentu bersuka cita, kita tentu bersyukur gitu ya. Sekalipun ketika mungkin kita memberikan pertolongan kepada orang lain, kita tidak mengharapkan balasan, bukan? Nah saudara-saudara, dalam hidup ini Tuhan begitu memelihara umatnya. Secara khusus kita melihat di sepanjang sejarah kehidupan bangsa Israel. Bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana Tuhan sudah memberkati segala usaha mereka. Oleh sebab itu saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini saudara, di sini bangsa Israel pun diberikan satu tuntutan atau suatu hal yang penting untuk mereka lakukan, yaitu memberikan persembahan dari hasil bumi mereka pada waktu itu. Di dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Allah berfirman bahwa umat Israel itu harus mempersembahkan buah sulung mereka kepada Tuhan bila mereka masuk ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka sebagai milik pusaka. Hal ini sudah terjadi setelah panen pertama di lahan baru di tanah Kanaan. Di mana saudara, nama Allah yaitu Tuhan sering disebut untuk apa? Untuk menyoroti satu fakta, satu kenyataan bahwa Tuhanlah yang memberi hasil tanah. Bukan saudara dewa-dewi yang kepada mereka saudara bangsa-bangsa lain memohon berkat, memohon pertolongan. Di sini saudara, umat Israel harus pergi ke tempat yang dipilih oleh Tuhan atau yang ditetapkan oleh Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk membuat nama Tuhan berdiam di sana. Lalu kemudian saudara, umat Israel harus menghadap imam dan imam akan mengambil bakul dari tangan mereka dan meletakkan bakul itu di depan mezbah Tuhan. Hal ini kita lihat dari ayat 1-4 yang kita baca tadi. Saudara, setiap orang yang memberi persembahan, mereka harus membuat satu pernyataan saat mereka menyerahkan bakul tersebut.
Hal ini kita bisa lihat di dalam ayat 3b dikatakan di sana begini. Aku menyatakan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk diberikan kepada kita. Saudara, pernyataan ini saudara menegaskan bahwa orang tersebut atau mereka memasuki negeri Kanaan itu karena siapa? Karena Tuhanlah yang memberikan tempat itu kepada mereka. Karena Tuhanlah yang memberkati, bahkan Tuhanlah yang telah menuntun sehingga mereka bisa masuk ke tanah yang Tuhan janjikan tersebut. Oleh sebab itu saudara, pemberi persembahan harus mengungkapkan narasi yang lain yang lebih panjang mengenai sejarah penebusan Allah atas diri mereka. Hal ini kalau saudara baca secara menyeluruh bisa kita lihat di dalam ayat 5 sampai yang ke-10. Fokusnya saudara mau menekankan kepada kasih karunia Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi intinya saudara, si pemberi persembahan mengatakan bahwa ia ada di sini itu karena Allah telah menyelamatkan, Allah telah menjaganya, Allah telah menolongnya. Dan karena itu sebagai rasa syukur untuk pertolongan Tuhan, penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka, maka mereka memberikan persembahan itu dengan sukacita. Di dalam Ulangan pasal yang ke-16, saudara, kita telah melihat pentingnya bagaimana menceritakan sejarah pada saat ibadah umum, saudara ya. Tujuannya untuk apa, saudara? Untuk mengingat sejarah penebusan yang telah Allah lakukan dan supaya saudara dapat menyatukan hati umat Allah dan memperkuat iman dengan mengingatkan bahwa kita menaruh kepercayaan kepada Allah yang perkasa yang telah melakukan banyak hal untuk menolong kita di dalam kehidupan kita. Dan setelah itu saudara, pernyataan iman yang panjang dari si pemberi persembahan menyebutkan alasan kedatangannya untuk mempersembahkan buah sulung itu. Hal ini kita bisa lihat di dalam ayat 10a, di mana dikatakan di sana, oleh sebab itu di sini aku membawa hasil bumi pertama yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Di sini saudara, si pemberi persembahan tidak berkata, saya membawa hasil kerja saya membawa atau mempersembahkan jerih lelah saya. Bukan saudara, tetapi jelas mau mengatakan bahwa ini adalah hasil yang telah diberikan Tuhan kepada saya. Nah saudara-saudara, bagaimana sikap hati kita saudara ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Apakah kita fokus kepada faktor manusia? Yaitu saudara kita beranggapan bahwa kita memberi persembahan itu karena kita telah bekerja keras, karena memang kehebatan kita, kemampuan kita, sehingga kita menjadi sukses dan bisa memberikan persembahan yang banyak kepada Tuhan. Atau saudara, kita memberikan persembahan dengan hati yang tertuju karena faktor Allah saudara. Di mana kita sadar betul bahwa Allah lah yang telah menolong kita, yang telah memberkati kita di dalam seluruh usaha dan pekerjaan kita. Sehingga saudara, kita dapat memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan kita bisa menikmati apa yang kita miliki semua karena Tuhan. Sehingga kita mau mengembalikannya kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita meyakini bahwa kebutuhan hidup kita itu telah diberikan oleh Allah sendiri, oleh Tuhan sendiri, maka saudara sudah pasti ketika kita memberikan persembahan kita, kita memberikan dengan sukacita, dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati. Karena kita sadar betul bahwa jika kita bisa seperti saat ini, menikmati segala berkat Tuhan, itu hanya semata-mata karena pemberian Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saudara, mari kita belajar memberikan persembahan kepada Tuhan dengan kerelaan, kesungguhan, dengan sukacita. Sehingga persembahan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat berapa jumlah yang kita berikan. Tetapi yang paling utama yang Tuhan lihat adalah apakah hati si pemberi persembahan itu. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mau mengembalikan segala hormat dan kemuliaan itu kepada Tuhan yang sudah memberkati seluruh kehidupannya. Karena itu mari saudara, berikanlah persembahan dengan sukacita, dengan kasih hanya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pada saat ini. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami diingatkan kembali bagaimana sikap hati kami harus sungguh-sungguh ya Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Sehingga kami sadar betul jika kami bisa menikmati banyak hal di dalam hidup kami, itu bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kepandaian kami, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Karena itu biarlah Tuhan mengajarkan kami memberikan persembahan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang rela, penuh ketulusan, penuh kasih kepada Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memohon pertolongan-Mu. Amin. Demikian refleksi Gema kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.